Salam, jumpa lagi dengan renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini, renungan yang akan disampaikan dengan judul Berjalan di atas masalah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentunya di dalam kehidupan kita banyak masalah yang terjadi, dan mau tidak mau kita harus melewati masalah itu. Tetapi bagaimana kita harus berjalan di atas masalah? Mari kita renungkan ayat yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita harus berjalan di dalam ketaatan. Kita baca Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Murid-murid taat dan mereka melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita harus memiliki kehidupan doa. Matius 4 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Apa yang dilakukan Yesus ketika menyuruh orang-orang untuk mendahuluinya? Tuhan Yesus sendirian berdoa di atas bukit. Kita harus memiliki mimpi yang besar. Apa mimpi yang besar itu? Kita baca Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia, Tuhan. Apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Sungguh luar biasa Petrus ini. Memiliki keberanian yang luar biasa, memiliki mimpi yang besar untuk bisa berjalan di atas air. Dan Yesus pun menyuruhnya untuk datang, dan Petrus pun datang dan bertindak dengan iman. Kita harus bertindak dengan iman. Dengan iman, Petrus maju mendapatkan Yesus berjalan di atas air. Kita baca Matius 14 ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita harus sabar menanti pertolongan Tuhan. Dalam Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus begitu pede, tetapi ketika kena tiupan angin, Petrus takut dan tenggelam, dan datang kepada Tuhan. Tuhan berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Dengan cepat Tuhan Yesus menolong. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita harus fokus kepada Yesus. Di dalam Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
kita harus fokus kepada Yesus. Di dalam bertindak, di dalam melangkah, ingat bahwa Yesus itu ada, selalu ada. Utamakan Tuhan. Kita harus fokus kepada Yesus. Kita harus setia menyembah Tuhan. Matius 14 ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Tuhan ditinggikan. Semua peristiwa yang terjadi yang sudah dilihat di depan mata kepala mereka, semuanya oleh karena Yesus. Angin pun reda oleh karena Yesus. Dan mereka semua meninggikan Yesus, menyembah kepada Yesus. Kita harus memiliki 7 kehidupan ini. Yang pertama, hidup dalam ketaatan. Yang kedua, memiliki hidup berdoa. Yang ketiga, memiliki mimpi yang besar di dalam kehidupan ini. Yang keempat, bertindak dengan iman. Yang kelima, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Yang keenam, berfokus pada Yesus. Dan yang ketujuh, setia menyembah Tuhan. Apapun masalah kita, kemana kita melangkah, di mana kita berada, kalau kita memiliki 7 kehidupan ini, Tuhan menyiapkan berkat yang indah bagi kita semua. Kiranya pagi ini berkat Tuhan tersedia bagi kita, dan kita nikmati dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati.